5 riwayat Sunan Kalijaga di Pulau Lombok. Pertama, di ujung timur Pulau Lombok, di Desa Suela, tidak berapa jauh dari Labuan Aji, pelabuhan yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa, terdapat makam Raja-Raja Selaparang. Di areal pesarean ini terdapat petilasan Pati Gajah Mada yang diyakini sebagai tempat bertemunya antara Sang Pati Majapahit tersebut dengan Sunan Kalijaga. Para peziarah dari luar Pulau Lombok sering terlihat memanjatkan doa di sekitar petilasan ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pertemuan kedua tokoh yang tidak sezaman itu adalah tonggak penting dari penabalan Islam Nusantara. Kedua, di sekitar makam Selaparang terdapat desa-desa yang terkait dengan mereka yang dimakamkan, seperti Poh Gading dan Bagek Papan. Warga di kedua desa ini meyakini bahwa leluhur mereka datang dari Jawa. Tidak persis Jawa bagian mana. Berdasarkan catatan keluarga dan riwayat yang mereka rawat, pada abad 15 Masehi, tiba seorang bernama Jayaprana yang mendarat di Labuan Terang, dekat pelabuhan Lembar saat ini. Kemudian melanjutkan perjalanan ke arah timur sampai di Sumur Batu, di Bagek Papan, Lombok Timur. Selang beberapa tahun, Jayaprana disusul oleh adiknya yang bernama Wijaya Krama ke Lombok. Tokoh Jayaprana ini, dalam versi Yogyakarta dan Solo, adalah kakak dari Sunan Kalijaga. Disebutkan pula bahwa maksud kedatangan Sunan Kalijaga ke Lombok adalah untuk menemui kakaknya yang menetap di pulau itu. Tokoh Jayaprana ini kemudian dimakamkan di pesarean para Sultan Mataram Islam, Kota Gede, Yogyakarta. Sementara dalam versi Serat Centini, Jayaprana atau Andayaprana adalah nama lain dari Sunan Kalijaga. Hal serupa disebutkan juga oleh Hussein Jajadiningrat, bahwa ketika berada di Cirebon, Sunan Kalijaga memakai nama Jayaprana. Jadi dalam tafsiran sejumlah sumber, Jayaprana dan Sunan Kalijaga adalah satu orang dengan dua nama. Ketiga, terkait dengan penyempurnaan ilmu batin Sunan Kalijaga yang diterimanya dari Syekh Siti Jenar. Dalam beberapa serat disebutkan bahwa Sunan Kalijaga adalah menantu sekaligus murid kesayangan Syekh Siti Jenar. Dalam mata rantai atau sanad tarekat Akmaliyah, terdapat sanad yang berujung di Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga, baru kemudian bersambung ke Sultan Pajang sampai Sultan Agung. Syekh Siti Jenar mengajarkan martabat 3, tapi karena dinilai sangat ekstrim, maka oleh Sunan Kalijaga ditata ulang menjadi martabat 7. Penjelasan tentang kronik martabat 3 dan martabat 7 membutuhkan ruang tersendiri. Ketika Syekh Siti Jenar meninggal, Sunan Kalijaga memerlukan dirinya datang ke Pulau Lombok untuk menyempurnakan ilmu tarekatnya kepada Pangeran Sangupati, seorang murid Syekh Siti Jenar yang lebih senior. Terjadilah pertemuan keduanya di Desa Bayan, di bawah kaki Gunung Rinjani. Bayan sendiri adalah tempat para ulama penganut tarekat Watu Telu, bukan Islam Watu Telu seperti diperbincangkan banyak kalangan selama ini. Bukti pertemuan ini adalah adanya makam Pangeran Sangupati yang bersebelahan dengan makam seorang yang disebut Sahid di sebelah barat Masjid Pusaka Bayan. Keempat, Sunan Kalijaga memiliki seorang putra kesayangan bernama Pangeran Saridin. Tanpa alasan yang jelas, Pangeran Saridin menghilang, dan diperkirakan menuju ke arah timur. Karena sangat sayang kepada putranya, Sunan Kalijaga mencarinya sampai ke arah timur, tepatnya ke Pulau Lombok. Kelima, Sunan Bonang yang dikenal sebagai Syekh Wahdat adalah guru dari Sunan Kalijaga juga. Salah satu kelebihan guru dan murid ini adalah memiliki ilmu seperti Nabi Yunus As, yakni akrab dengan para penghuni laut. Dalam banyak cerita disebutkan bagaimana Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga melintasi lautan dengan menumpangi seekor ikan besar yang menjadi sahabat setia mereka. Disebutkan bahwa dalam suatu perjalanan, Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga singgah di beberapa tempat di Pulau Lombok. Bahkan di ujung timur Pulau Lombok, ada sebuah desa yang mengabadikan nama Sunan Kalijaga sebagai nama desa, sebagai bukti bahwa Sunan Kalijaga memang benar telah menetap dan menyebarkan agama Islam di sana. Desa tersebut bernama Desa Kalijaga yang terletak di Kecamatan Aimel. Berdasarkan 5 riwayat tentang keberadaan Sunan Kalijaga di Pulau Lombok di atas, menunjukkan bahwa Wali Songo adalah jaringan manakib keulamaan yang dikenal di Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa semata. Wallahu a'lam.